Sai tiup matangaku, sai togu pai matos hosaku Shalom, horas untuk kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Namun sebelum kita mendengar firman, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kemurahan hati-Mu, terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu. Tuhan melawat kami, Tuhan memberikan berkat kepada kami sehingga kami boleh sampai di hari yang baru ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan sukacita yang daripada Engkau, supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala jalan, dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daud tahu bahwa hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Saat waktu untuk pergi tiba, yang ia tinggalkan bukanlah harta, bukan tahta, tetapi warisan iman yang dia turunkan kepada Salomo anaknya, iman dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tentu pesan Daud kepada Salomo bukan sekedar keberanian fisik, tetapi ketangguhan moral dan spiritualitas. Menjadi laki-laki yang sejati dalam pandangan Alkitab berarti teguh dalam iman walau godaan besar datang, berani berkata benar walau tidak populer, dan tidak lari dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Daud juga menekankan ketaatan adalah kunci dari keberhasilan. Keberhasilan sejati tidak datang dari strategi, tidak datang dari kekuasaan atau dari kebijaksanaan dunia, melainkan dari ketaatan kepada firman Allah. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Kata beruntung merujuk pada berarti diberkati dan berhasil karena hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam dunia ini, dunia yang sibuk mencari cara cepat untuk sukses, firman Tuhan tetap berkata, hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, setiap kita akan meninggalkan sesuatu. Apakah kita sedang menyiapkan warisan iman atau warisan duniawi kepada orang-orang yang kita kasihi? Di dalam zaman sekarang, banyak orang mudah kehilangan arah karena tekanan dunia. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi kuat dan teguh di dalam kebenarannya. Sebagai orang-orang yang terpilih, sebagai orang-orang kaum muda sekalipun, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan dan kekuatan rohani, bukan hanya mengejar cita-cita duniawi ini saja. Sebagai orang tua ataupun pemimpin,
warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan adalah teladan hidup yang takut akan Tuhan kepada generasi muda. Dan dalam setiap keputusan, mari ukurlah bukan dengan logika dunia, tetapi dengan firman Tuhan. Raja Daud tidak meninggalkan Salomo dengan kekayaan tanpa arah, tetapi dengan pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan. Demikian jugalah kita Bapak Ibu, jika ingin hidup diberkati dan menjadi berkat, mari kita pegang firman Tuhan yang mengatakan, kuatkanlah hatimu, jadilah teguh, dan hiduplah menurut jalan Tuhan. Mari kita pakai setiap kesempatan yang ada membawa seisi rumah kita untuk mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Hiduplah setia terhadap Tuhan Allahmu. Mari wariskan iman dengan mengajar dan melatih generasi muda agar tetap hidup di dalam segala kebijaksanaan dan di dalam keteladanan hidup yang sudah kita tinggalkan. Daud sebagai pedoman dan cerminan bagi kehidupan kita, bahwa dia menunjukkan sebagai orang yang takut akan Tuhan dan sebagai orang tua yang mencerminkan kebaikan kepada anaknya. Karena dengan itulah, dengan keupayaan dan keteguhan dan perjuangan menjadi seorang yang takut akan Tuhan, tetap tertuju pada warisan iman yang akan kita berikan kepada anak-anak maupun kepada generasi muda. Menjadi teladan dan contoh hidup yang bijaksana akan mengarahkan perjalanan kehidupan setiap orang percaya menjadi saluran berkat bagi sesama. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Roh-Nya lah yang menolong kita untuk bertumbuh dan semakin mengenal iman kita kepada Tuhan dan tetap berpegang pada setiap perintah-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Melalui firman-Mu mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami harus mewariskan iman generasi kepada setiap generasi penerus berikutnya. Kami memohon Tuhan melalui Raja Daud yang tetap menunjukkan kasih setia dan kesetiaannya kepada Engkau, bagaimana dia mengakhiri perjalanan kehidupannya, mewariskan iman kepercayaannya kepada anaknya. Kami juga mau menjadi saluran berkat-Mu, supaya kami dapat mewariskan iman kami kepada anak keluarga, bahkan kepada setiap generasi berikutnya, supaya tetap nama-Mu lah yang mazmur. Ajarkan kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.